Kegiatan pelatihan kader Posyandu Remaja yang diselenggarakan di Aula Kantor Nagari Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022, berlangsung khidmat. Mengapa tidak? Karena para narasumber, selain ahli di bidangnya masing-masing, juga handal dalam penyampaian materi. Adapun para narasumber dan materi dari masing-masing bidang maupun instansi ialah: pertama, Kety Anggraini Dewi, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kabupaten Pasaman, dengan materi komunikasi efektif kader Posyandu. Kedua, disampaikan oleh Tiken Lestari dari DP3AP2KB Kabupaten Pasaman, dengan tema perlindungan anak remaja dalam rangka pencegahan stunting. Ketiga, oleh Yunirman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, dengan materi mengenal kader Posyandu Remaja. Keempat, disampaikan oleh Desma Riza dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, dengan tema kebijakan penanganan stunting secara konvergensi. Kelima, oleh Musfamirudin dengan materi peran KUA dalam penanganan pernikahan dini. Terakhir dinarasumberi oleh Zulfadli Syam dari Nusantara Sehat dari Puskesmas Silayang, dengan tema pengenalan gizi keluarga. Pentingnya penyampaian materi dari masing-masing instansi tersebut tidak lain karena faktor multidimensional, baik itu dari dampak kemiskinan, akses pangan, pola asuh, dan pemberian makan tambahan pada balita, serta hal lainnya. Kegiatan ini diawali dengan komunikasi efektif kader Posyandu, karena apapun itu aktivitasnya, komunikasi adalah salah satu faktor penentu. Sebab dengan adanya komunikasi yang baik, terutama dari kader Posyandu Remaja, tentu akan mempermudah pekerjaan mereka di lapangan. Dan, sebelum pelatihan ini diakhiri dengan materi pengenalan gizi keluarga, peserta pelatihan terlebih dahulu disuguhi dengan materi peran KUA dalam pernikahan dini. Ini disampaikan guna menghindari salah satu dari sekian banyak penyebabnya, di antaranya pergaulan bebas. Namun jauh sebelumnya, Desma Riza dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman terlebih dahulu menyampaikan data beban ganda permasalahan gizi di Indonesia. Pertama, stunting pendek atau sangat pendek berada di angka 5,33 juta balita. Kedua, kurus atau sangat kurus di angka 1,55 juta balita. Ketiga, anemia ibu hamil pada angka 48,9%. Dan keempat, ibu hamil kurang energi kronik atau KEK sebesar 17,3%. Dan kelima, obesitas besar dari 18 tahun sebesar 21,8%. Dari itu, tentu harapan kita bersama bahwa melalui pelatihan ini diharapkan angka stunting terus menurun, demi tercapainya target di tahun 2045 sebagai generasi emas. Dengan semboyan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mulyadi Putra, jurnalis Mobile Desa melaporkan. Nah, menurut WHO yang Ibu sampaikan tadi 10 sampai dengan 19 tahun. Tadi kan ada jauh sampai 18 tahun ya. Nah, itu menurut WHO. Nah, menurut peraturan menteri yang 10 sampai 18 tahun. Tapi menurut BKKBN 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Berarti ada yang di sini masih dikategorikan remaja. Nah, ini dia salah satu peran remaja, kita bahas peran remaja dalam penurunan angka stunting. Nah, remaja ini merupakan kelompok yang potensial. Kenapa potensial? Karena dari sekarang kita bisa merencanakan kehidupan, termasuk kehidupan di masa menikah. Kedua dari garis diselenggarakan dari oleh dan untuk. Nah, berarti yang menyelenggarakan itu dari kita, untuk kita, dan bersama masyarakat. Nah, ini yang penting. Berarti kita Posyandu Remaja ini didirikan dari kita, untuk kita, dan untuk masyarakat, oleh kita bersama masyarakat. Artinya dalam proses pelaksanaan kegiatan kita di Posyandu Remaja ini, kita bersama masyarakat membangun masalah kesehatan di daerah kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini latar belakangnya perlunya Posyandu Remaja ini.
kita akan tahu sekarang pemerintah Pak Benny sama dengan Pak Sabar S ada mencanangkan berbagai 10 program prioritas. Itu, nah, jadi biar tambah pengalamannya, pengetahuannya itulah 10 program prioritas pembangunan kabupaten Pasaman tahun 2021-2026. Ini biar tahu. Yang saya kasih kuning, kegiatan posyandu remaja itu adalah masuk dalam prioritas Pasaman Sehat. Oke? Nah, jadi sudah tahu semua. Kenapa perlu posyandu remaja ini? Karena ada di dalam perencanaan pembangunan daerah kita, Kabupaten Pasaman yang dicanangkan oleh Bapak Bupati melalui program Pasaman Sehat. Nah itu ya. Termasuk yang kalau pembangunan jalan ke sini, aspal segala macam itu adalah masuk ke mana? Supaya tahu yang dibuatnya aspal di apa nomor bagus. Nanti ditambah mau jalannya ya. Apa namanya itu? Nah nanti saya kasih. Kali ini walaupun kita bicara tentang posyandu remaja, tapi kami kesehatan diminta bicara tentang kebijakan ya. Yang hadir di sini yang kader posyandu ada, kader posyandu remaja ada juga, KPM enggak? Tadi, jadi mau lapor. Oke, Pak mau lapor. Nah, oke, kita mulai dari menurun ya. Saat ini itu Indonesia dihadapkan pada beban masalah ganda masalah gizi. Apa yang ganda itu? Ada masalah gizi kurang, salah satunya stunting, ada masalah gizi lebih, yaitu obesitas. Sementara ini Presiden kita Bapak Jokowi menargetkan itu di tahun 2024 itu angka stunting itu turun menjadi 14%. Sementara kondisi kita Pasaman saat ini adalah 30,2. Banyak kan? 6% lain lebih kurang yang akan kita turunkan di 2024. Sekarang sudah 2022 akhir. Nah, kemudian stunting ini terjadi di seluruh wilayah dan seluruh kelompok sosial ekonomi. Jadi bukan hanya kita di Silaya, di tempat lain pun ada dia. Nah, dan tidak hanya di ekonomi menengah ke bawah, ekonomi menengah ke atas ada juga. Di momen-momen belum pas, mudah-mudahan momen ini mempertemukan kita untuk bisa bersilaturahmi untuk kedepannya. Nomor HP juga ada tertera di layar, kalau yang mau mencatat silakan. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak panitia. Materi kita pada hari ini diamanahkan yaitu peran tua dalam pencegahan pernikahan dini. Oh ya, yang belum menikah? Lagi. Mana yang banyak yang telah menikah pada yang belum? Banyak yang mana? Kalau yang sudah menikah, kalau boleh tahu umur berapa pada saat itu menikahnya? Kalau ibu umur berapa waktu menikah? 20 tahun. Ibu menikah umur berapa? 24. Atas umur. Di atas umur berapa bu? 20. Oke, cepat kemudian. Ibu tahu undang-undang pernikahan? Tahu? Undang-undang pernikahan, undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yang di dalamnya terdapat kategori umur, kriteria umur yang ditetapkan. Ada. Kita masuk. Sebelum kita masuk kepada undang-undang, di dalam undang-undang kita bisa melihat itu banyak sekali dalil-dalil yang berkenaan dengan pernikahan dan juga ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Cuma untuk kali ini kita angkat yang sudah umum, yang sudah diketahui oleh khalayak ramai. Nah, di antaranya ada Quran surat Al-Mulk ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kalau boleh bertanya, kalau yang ibu-ibu, bapak itu kan diciptakan sebagai pasangan Allah.
Lain gak merasa tentram ibu di dongeng bapak tuh? Lain. Kalau bapak tuh lain tentram di dongeng ibu. Duh. Oh, lain. Atau ibu lebih tentram di dongeng ibu-ibu yang lain. Loh. Oh. Ini kasus yang terbanyak di negara kita sekarang itu adalah kasus masa Bali sampai 6 bulan, kemudian balita 6 sampai 59 bulan, masa anak-anak dari 6 tahun sampai 12 tahun, setelah itu masa remaja, masa dewasa, kemudian itu masuk ke masa lansia seperti itu. Dan semua memiliki kebutuhan energi yang beda-beda. Yang pertama, apa sih itu gizi seimbang? Ya, dan kenapa kita harus menerapkan pola hidup? Di menu 4 sehat 5 sempurna itu ada susu. Ya, sedangkan kita mayoritas masyarakat di Indonesia untuk konsumsi susu itu hanya ke beberapa step ekonomi saja, yang artinya menengah ke atas. Itu pun menengahnya pun belum tentu seperti itu. Makanya polanya diubah jadi gizi seimbang. Kenapa gizi seimbang? Karena kandungan susu itu juga ada di beberapa zat makanan di luar susu. Misalkan kayak kalsium, ya, kalsium yang di susu, fosfor yang ada di susu itu juga ada di beberapa makanan. Contohnya tahu tempe itu juga sedikit besar mengandung kalsium, ya, keju juga ada di situ. Karena kemampuan daya beli kita akan susu itu masuknya, berarti orang yang setiap hari minum susu itu kan biasanya juga orang kaya ini setiap hari minum susu kan, seperti itu. Padahal kandungan susu itu juga terkandung di zat-zat atau sumber makanan lain seperti itu. Makanya diubah, ya, diubah polanya, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Karena dia dikatakan 5 sempurna ketika minum susu. Sedangkan kandungan susu ada juga di sumber makanan yang lain.